pagi, jadi aku biasanya suka pakai energi atau body butter ya, supaya tangannya itu wangi dan itu bisa merilekskan klien juga. Gak wajib, tapi kalau dilakukan klien senang. Yang wajib hanya sanitizer. Ya. Kemudian kita yang kedua adalah sambil kita ajak ngomong basa-basi lah sama kliennya, sambil kita cari tahu sekilas nih kulitnya itu jenis kulitnya apa. Jadi misal karena kalau sudah dibersihkan itu biasanya keset kan, keset tuh agak sulit cari tahu. Kalau kliennya misalnya baru habis mandi, kita bisa cross check dengan tanyakan aja jenis kulitnya. Kak, biasanya kulitnya berminyak atau kering? Aku nggak tahu Kak, gitu. Bisa dengan pertanyaan kedua. Biasanya kalau make upan paling cepat longsor daerah mana? Biasanya dia bilang, oh hidung sama dahi sama keras ini atau ini. Ya, itu juga indikator ya bahwa kita harus aware, bisa jadi memang berminyak di sini. Gitu. Tapi kalau misalnya kliennya nggak habis mandi ya, itu kita bisa ngecek aja sekilas ini ya. Dari sini kan udah kelihatan ya. Kalau misalnya mau pegang mukanya udah permisi ya Kak, gitu. Silakan pegang. Gitu. Nah, sini ketahuan Mbak Farah ini, nanti kalian analisa sendiri bagi yang mendapatkan Mbak Farah di depan ya. Ya, untuk membersihkan wajah ya, arahnya itu harus mengikuti arah pertumbuhan bulu halus yang ada di wajah ya. Kalau kalian perhatikan di ini kayaknya Mbak Tika. Ya, sekarang masih Mbak. Depan aja Mbak. Depan. Iya, perkenalan dulu aja. Ini yang baru ya. Iya. Ini saya juga baru. Yeay, dari kemarin ada. Baru kemarin ya. Baru masuk hari ini. Ada sana dulu. Jadi pulang lagi tadi. Enggak. Oh, tadi kan. Oh, oke. Jadi teman-teman kelas apalagi buat kelas B yang namanya Samara kemarin mengundurkan diri, tapi tetap karena sudah sudah menandatangani formulir dan sudah terdata, diumumkan juga bahwasanya namanya ada di batch 9, jadi tetap wajib kita kenakan penalti sebenarnya. Dan kalaupun dia nggak mau bayar penalti, seharusnya dia mendatangkan model pengganti. Dan beruntungnya kita di sini ada Kak Tika. Perkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Oke, kita lanjutkan ya. Absennya sampai mana? Absen sampai belakang. Absen 2 kali loh ya. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau untuk membersihkan wajah itu ikuti arah pertumbuhan rambut halus yang ada di wajah ya. Misalnya kalau untuk dahi itu kan pertumbuhan rambut halusnya ke arah luar nih, maka kita ikuti ya. Ini nggak perlu ditekan ya, nggak perlu digosok, diusap aja. Kalau digosok nanti iritasi justru ya. Kemudian wajah bagian luar itu dia arahnya tuh ke bawah sini ya. Maka kita ikuti ke bawah. Kemudian yang biasanya orang keliru adalah sebelah dalam ya. Sebelah dalam ini banyak orang yang ke bawah, padahal kalau kita lihat arah pertumbuhan rambutnya ya, halusnya itu ke samping ya, samping ini. Nah, supaya ada efek naiknya biar nggak cepat keriput, kita bawa ke atas gitu.
Oh, nama sampean. Sorry Mbak. Ini aja ya. Oke. Sing turun tangan 2 kali. Sing turun tangan 2 kali mau. Ya, tadi 2 kali. 2 kali. Sudah. Sudah semua. Sana Mbak Esa. Ya, caranya tapi sekali deh mau mundur sedikit Pak. Enggak. Oh ya, minggu depan kan kalian praktek ya. Kalau untuk hari praktek, kalian kalau mau bermake up yang tipis aja ya, kasihan temennya nanti. Ya. Kalau hari Jumat nggak apa-apa. Kalau hari Minggu nggak masalah. Ya. Kalau mau sunscreenan doang ya nggak apa-apa. Terutama lipstick ya, lipstick. Jangan yang terlalu water. Oh, ini susah dulu. Iya, nanti bersihkannya susah. Jadi dari rumah puncet tau. Ada yang kuncinya ketinggalan lagi. Lagi ya, konsentrasi masing-masing. Tadi pencari yang Berarti kan Mas B. Keterangan kok bisa. Sri Murni? Nggak usah di sini, langsung PT aja. Sri Murni belum masuk. Oh, Bu Murni itu ya yang izin. Izin telat. Izin telat tapi nggak masuk. Izin telat. Tapi telatnya jam 10. Oke, berikutnya kita lanjut ke face mist ya. Face mist pastikan dia rata ke seluruh bagian wajah ya. Jaraknya itu tak kak. Jaraknya itu nggak dekat. Sama, kalau maju pakai spraynya. Ya. Ini apalagi kalau spraynya tuh tipikal yang nyemburnya kencang, makin kalian nyemburin. Ya. Nah kalau face mist itu karena dia nyerapnya cepat, jadi aku suka sambil aku pijat-pijat gini. Dia akan lebih cepat nyerap ya, karena tangan kita itu ada panas tubuh ya, sehingga dia cepat menyerap.
setiap kita memegang bagian bawah mata, ya pastikan tekanan tangan kita itu tidak boleh kuat ya. Karena bawah mata itu kan dia lapisan kulit paling tipis di wajah. Ya. Jadi kalau kita kencang-kencang sakit. Yang kedua adalah mempercepat mata panda. Jadi kalau kalian di rumah juga kalau pakai skincare, pakai make up, bawah mata itu jangan ditekan. Kalau sudah, kita lanjut ke moisturizer. Moisturizer ini aku biasanya skip bagian hidung. Kenapa? Karena bagian hidung tuh kan dia biasanya paling cepat berminyak. Jadi aku nggak mau dia terlalu jenek. Selain itu sisanya sih oke-oke aja. Tinggal kita sesuaikan kulitnya kering atau berminyak. Ya. Oh iya, ini tuh dia normal to dry, ya. Normal ke kering. Jadi dia berminyak memang daerah hidung, tapi nggak sebanyak itu minyaknya. Jadi untuk moisturizer agak banyak pun nggak masalah. Kalau face mist itu seluruh wajah nggak masalah karena dia cepat nyerap dan dia itu ringan. Sebenarnya kalau kalian sebelum moisturizer ini kalian mau tambah essence gitu nggak apa-apa sih. Ingat aplikasi skincare arahnya juga harus mengikuti arah pertumbuhan. Area cuping ini agak digosok dikit supaya dia lembab ya. Nah, nanti sisa-sisa yang ada di tangan baru dibawa ke bawah mata. Karena sebenarnya bawah mata itu dia butuh lembab, tapi skincare yang untuk bawah mata itu sebenarnya beda dengan moisturizer. Makanya kita nggak boleh terlalu banyak. Nanti takutnya jadi milih kan. Tahu milih ya nggak? Oh, iya. Sama Dilan itu. Kemudian biasanya dia kalau moisturizer tuh agak lama nyerapnya. Jadi kita pindah kerjain yang lain ya. Hidung boleh dikasih mattifying sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya hidungnya nggak terlalu berminyak ya. Aku biasa cuma 1 biji jagung gini. Nah ini kasih ke seluruh hidung, tapi lipatannya itu dihindari ya. Lipatan itu harus lembab, jadi dia nggak boleh matte supaya nggak pecah ya. Cara aplikasinya agak muter-muter gini ya, sirkular. Kenapa? Karena biasanya hidung tuh porinya agak besar supaya dia masuk ya. Kemudian sisanya boleh taruh ke dahi, karena dahinya tadi kan nggak terlalu berminyak. Oke, sambil menunggu dia ngeset, kita ke korektor. Korektor di sini aku pakai yang oranye aja. Ya. Pakailah korektor di tempat yang memang membutuhkan korektor dan pakailah dengan jumlah yang sesuai yang dibutuhkan. Jadi kalau bawah matanya nggak terlalu hitam, jangan banyak-banyak. Kalau bawah matanya hitam nggak apa-apa, nggak banyak.
Kenapa? Karena korektor ini berwarna, otomatis kandungan minyaknya juga harus diperhitungkan. Karena Mbak Farah ini gelapnya adalah di bagian bawah mata sebelah dalam, jadi aku kasihnya hanya di bawah mata sebelah dalam. Kalau menepuk di bawah mata ini, pastikan tekanannya itu jangan terlalu kencang ya. Kalian bisa lihat refleks kedipan matanya klien. Kalau dia ngedipnya lumayan kencang, berarti tangan kalian kekencangan. Kemudian kalau bawah mata sudah tertutup ya, kalian bisa cross check kembali ke kaca ya, karena biasanya mata kita itu bias, kelihatannya sudah tertutup padahal belum ya. Kalau sudah, baru kita cek lagi ada nggak yang perlu ditutupi gitu. Kalau ada misalnya bekas jerawat atau apa, bisa kalian tutupi. Kalau tekstur itu tidak bisa ditutupi ya, tekstur itu akan selalu ada, nggak bisa dihilangkan itu perlu diedukasi juga ke kliennya. Kalau kliennya misalnya dia punya bopeng, punya bekas jerawat, punya lagi jerawat aktif atau buntusan ya, itu make upnya tidak bisa menghilangkan itu ya. Yang perlu kalian ingat, makin tebal foundation kalian di area bertekstur, makin memperjelas teksturnya. Jadi kita jangan tebal-tebal. Mbak yang primer itu cuma di itu aja lah, atau tergantung kayak kulitnya nanti dikasih pipi gitu enggak? Tergantung kebutuhannya. Kalau dia kan tadi normal tuh dry kan, jadinya kalau aku kasih seluruh wajah ya retak, karena yang lainnya kering. Oh, berarti kalau misalnya aku dengan kayak pori-porinya gede gitu enggak, itu dikasih primer juga atau enggak? Bisa ya, bisa enggak ya, karena kalau kita lihat seberapa berminyak dulu ya. Pori-pori besar belum tentu area berminyak ya. Dan kalau pori-pori besar tuh biasanya primernya yang pore minimizer. Oke, sambil menunggu semuanya ngeset, kita biasanya ngeracik foundation. Aku biasanya lebih suka pakai mixing palette. Kenapa? Karena ya biar nggak cepat ngeset. Kalau di tangan tuh kan ngeset cepat ya. Kalau kalian misalnya latihan di rumah tidak punya mixing palette, kan bisa pakai sendok makan. Dan sendok makan yang stainless, jangan yang plastik. Selesainya nanti tinggal dibersihkan lagi. Yang penting pastikan steril aja. Kemudian ini aku contohkan yang mixing yang pakai foundation padat ya. Nanti kalau kalian di sini kan nggak ada foundation padatnya, jadi langsung aja foundation cair. Karena kulitnya kering ya, normal to dry, kita bisa sedikit aja penggunaan foundation padatnya, hanya sebiji jagung. Baru kita tentukan warna. Aku di sini mungkin akan pakai beberapa foundation untuk nyampurin warnanya ya. Jadi jangan lihat banyak kali nyampangnya foundationnya ya, karena nyari warnanya dulu.
kalian punya foundation yang katakanlah sudah langsung match sama kulit kliennya, ya nggak perlu sebanyak ini di mixing beberapa jenis foundation. Ini murni karena ya nyari shade-nya. Ya, kalau kalian mau naikkan shade-nya, ya kalau kalian suka dinaikkan, nggak apa-apa, dinaikkan 1 tingkat aja, maksimum 2 tingkat. Tapi aku prefer 1 tingkat kalau bukan acara yang dia disorot pakai lampu sorot, ya kayak nikahan gitu kan dia disorot gitu. Kalau bukan acara-acara kayak gitu 1 tingkat aja. Kalau 2 tingkat tuh kelihatan agak belang gitu. Rose cake warna. Ini aku naikkan 1 tingkat ya. Ini tegas puasku. Ada guys puasnya. Mbak Nana sudah datang? Belum. Oke, aku lebih suka di awal seperti yang kemarin bilang pakai kuas, ya. Sekedar tips ya, kalau kalian aplikasi foundation, ya, atau complexion lah, complexion apapun, itu bagian per bagian supaya nggak ada yang terlewat, ya. Kan ada tuh orang yang suka dari sini naik ke atas, ada turun lagi ke bawah. Nah itu biasanya ada bagian yang terlewat. Makanya aku suka selesaikan dulu 1 bagian baru pindah. Jadi nggak sampai ada bagian yang terlewat. Gak usah terlalu banyak ya untuk foundationnya. Apalagi kalau kulit kliennya itu tipikal yang tidak terlalu banyak yang perlu dikoreksi. Supaya nyaman dan juga nggak gampang kegeser, bisa lebih kokoh. Bawah mata lewati dulu. Jadi tagnya itu sambil agak muter-muter gitu. Enggak, Kayak kita biasa. Kuasnya. Kita biasa. Kalau kalian misalnya kulitnya kopeng, tapi kalian nggak punya kuas yang kayak gini, kalian ambil sedikit aja, kemudian kalian putar-putarin di area yang kopeng itu. Jadi biar dia masuk ke dalam porinya. Baru terakhir baru kalian pakai yang kuas itu kayak biasa. Ya, itu bisa untuk ngakali supaya dia masuk ke dalam.
kemudian bisa pakai terakhir ke hidung ya. Hidung ini tipis aja ya, jangan terlalu tebal di area hidung. Yang kan cuma ngambil sisa-sisanya aja, bukan ngambil yang di sini. Kemudian kita cek lagi kira-kira ada nggak bagian yang terlalu tipis ya. Cirinya apa kok terlalu tipis? Warna kulit aslinya keluar ya. Kayak misalnya area dagu, ini kan dia kelihatan tipis nih ya, beda sama area pipi. Berarti area dagunya tambahin sedikit aja. Nah, yang suka kelewatan meskipun kliennya itu kerudungan, area bawah sini jangan lupa dikasih ya, biar kalau kliennya lihat atas itu nggak belang. Nah, jadi sini tetap dikasih, sisa-sisanya aja nggak apa-apa, yang penting ada warnanya. Cuping ya, cupingnya harus pastikan dia ada produknya, jangan sampai kelewat. Kemudian kita bisa pakai sponge ya, boleh beauty blend yang gede atau yang neck cushion gini juga nggak apa-apa, sama aja. Prinsip ngeblend, kalau kalian ngetapnya ke kanannya itu kencang, artinya kalian mau menipiskan complexion itu, kalian mau produknya nyerap ke sini ya. Tapi kalau produknya sudah cukup, dirasa cukup, kalian cuma pengen ngeratain aja, ngetapnya lebih ringan ya. Untuk kalau misalnya area yang kena korektor tadi, misalnya dia habis dikasih korektor area sini, terus kalian ngetap ya, atau kalian pakai kuas tadi, ngetapnya nggak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, korektornya keangkat ya, jadi lebih ringan lagi tekanannya. Bawahnya juga jangan lupa di blend ya. Kemudian kita bisa pakai concealer ya untuk bawah matanya. Concealer itu selera ya, kalian suka yang lebih terang atau disamain dengan warna kulitnya, bebas ya. Kalau misalnya concealer, kalian harus tahu tipikal concealer kalian itu apakah dia kalau di blend itu hilang langsung atau dia emang sudah kental, sudah full cover dari awal, jadi di blend dia nggak ngilang ya. Kalau yang tak pakai ini kan dia kalau langsung di blend itu ngilang ya, jadi biasanya aku biarin dulu, kita tunggu dulu sambil kita ngerjain yang lain. Nah, untuk berikutnya aku mau shading hidung ya, pakai spons kotak. Kalian boleh kasih produk
jadi harus full kanan sampai kiri, satu sisi full. Nggak boleh cuman ujungnya gini doang, karena pasti nanti shadingnya miring. Gitu ya. Nah, di mana tempatnya? Ini kan kalau kita sudah foundationin semua, itu kan akan terlihat ada bayangan. Ya. Bayangan inilah yang kita pertegas. Gitu. Bayangan gelapnya itu yang kita pertegas. Spon posisinya itu harus lurus, jadi jangan ditekan. Kalau ditekan dia melebar. Ya. Nah, boleh kayak begini dari bawah dulu ke atas, atau kalian langsung semuanya gini, langsung tempel. Yang penting lurus, ya nggak boleh miring-miring. Karena kalau miring nanti hidungnya jadi miring semua. Ya, lurus. Nah, kemudian agak deras. Bawahnya itu kita tutup membentuk huruf V. Supaya apa? Tapi ini area bawah ya. Supaya kalau dia ndangak itu nggak patah di sini. Ya, beda. Nah, habis itu supaya ini kan garis banget. Kanan kirinya itu kita lebarin sedikit, setengah cuping. Ya, ini lekukan ini cuping hidung. Ya, setengah cuping supaya dia terlihat lebih natural. Jangan lupa bawahnya juga dikasih ya, biar tidak belang. Baru kita blend. Perlu diingat bahwa ini harus lurus ya. Kalau nggak lurus itu pasti nggak bagus. Pada beberapa klien itu ada yang hidungnya itu dari sononya miring. Ya, kita pencet. Kalau miring, maka kita bikin siluet seakan-akan dia lurus. Jadi kalau misalnya miringnya ke sini, yang sini agak dilebihin sedikit. Jadi kesannya tetap lurus, sedikit ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ketok. Pemakaian shading hidung itu tidak boleh keluar area hidung, supaya kesannya nggak kotor. Sama prinsip ngeblendnya, kalau tekanannya kencang artinya kita mau mengurangi kepekatan warnanya, mengurangi produk ya. Kalau misalnya ketebelan kita ngetapnya agak kencengan, tapi kalau misalnya tidak terlalu tebal ya tinggal di tap-tap ringan aja ya. Kalau misalnya Kak kecoret, gimana caranya? Gampang, kita ambil pakai jari dikit aja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian kita taruh di atasnya, ringan ya ini ya, jangan pakai kuku sama sekali. Ditapnya yang kecil aja, kayak ditepuk gitu loh. Nah di situ kalau misalnya kalian kebablasan miring hidungnya, nah itu nyamainnya gitu bisa. Ya. Baru kita rapiin sedikit tengahnya ya. Ini sponnya bisa ditekuk untuk presisi ya, supaya saya lebih presisi tengahnya doang. Kita kan pakai satu spon ya, meskipun ini hanya satu spon, tapi kalian harus ingat-ingat tadi bagian mana yang buat foundation, bagian mana bagian concealer ya. Jangan sampai bagian concealer kalian taruh di area foundation, nanti coklat semua mukanya. Ya. Jadi tetap harus ada bagian-bagian yang berbeda. Itu ya. Lalu kita blend concealernya. Blend concealer di area yang ininya foundation, jangan di area lain. Lagi-lagi tidak boleh ditekan, ya ditepuk aja tipis-tipis supaya
nggak keangkat. Oh ya, satu catatan yang penting untuk diingat ya. Selama proses completion, kliennya itu tidak boleh berkeringat sama sekali. Bahkan merasa gerah pun nggak boleh. Ya. Jadi kalau kalian merasa ruangannya itu kurang angin ya, nggak dingin gitu, kalian bisa bawa kipas baterai. Jadi selama proses completion itu dikipasin ya, supaya dia ngeser. Karena kalau misalnya dia posisi keringetan itu nggak akan ngeser. Ya, pipis. Ya, silakan. Kemudian kita ke respon. Kalau misalnya biasanya tuh ada kayak mereka itu pakai concealer mata, jadi pakai foundation itu minusnya apa? Kalau aku nggak suka sekarang untuk ngasih foundation di mata karena berat ya. Dulu memang semua itu ngasih concealer di mata atau foundation. Kenapa? Karena kualitas eyeshadow zaman dulu itu nggak sebagus sekarang. Dulu tujuannya itu supaya warna eyeshadow lebih keluar. Kalau sekarang kan eyeshadow sudah bagus ya, kita tanpa dikasih base pun dia akan keluar. Kemudian kita ke blush on dalam ya. Aku biasa pakai blush on cream. Ya. Ini karena di sini nggak ada, kalian bisa skip aja. Nah, untuk aplikasinya, aku suka aplikasinya itu agak miring supaya hasilnya itu tirus ya. Miringnya kemana? Jadi dari atas telinga pelipis ya, lulusannya mata kalau nggak tahu pelipis ya. Kemudian ke arah miring ke arah pipi depan, tapi nggak usah sampai pipi depan ya. Batasnya tidak boleh lebih turun dari hidung ya. Jadi dari sini ya dibawa ke depan. Kalau misalnya kalian butuh tambahan setiap habis ambil produk, itu selalu mulai dari area terluar wajah, jangan mulai dari sini, area luar. Kenapa? Kalau mulai dari depan nanti ngeblendnya susah, dia akan ngeblok. Jadi ditaruh dulu produknya di luar, baru dibawa ke depan. Ya. Make up yang baik untuk complexion itu tidak boleh ada garis yang tegas ya. Jadi kalau misalnya masih ada garis tegas, kalian berarti kurang ngeblendnya. Blush on-nya terlihat banyak, nggak masalah, karena nanti setelah dibedain warnanya akan sedikit turun ya. Ini aku sukanya miring gini, apalagi kalau misalnya kliennya itu agak cabi ya. Karena kalau makin kita lurus begini, apalagi sampai nyabrang, itu makin kita pipinya kelihatan berisi. Jadi kalau misalnya kliennya itu yang orang tua yang ngempot, jangan tinggi-tinggi, turunin sedikit. Tapi kalau kliennya cabi itu boleh agak tinggi.
bilang. Kemudian kalau sudah ya, kita siapkan bedak ya, bedak tabur. Ini adalah tahapan kita ngesetkan semuanya ya. Oh enggak, kontur aku nanti lebih suka pakai kontur luar aja. Aku suka yang lebih terlihat natural. Nah, pertama kalian siapkan sponnya ya. Kemudian kalian ambil bedaknya ya, jangan terlalu sedikit. Kemudian diketuk sedikit ya, supaya nggak ada ekses kelebihannya. Baru bedak tabur fungsinya adalah untuk mengunci. Jadi sebelum dikunci, pastikan apa yang mau dikunci sudah benar dulu. Kalau ada retakan, benerin dulu. Kalau sudah dikunci, kalian mau benerin nggak bisa. Ya pasti akan susah. Ya. Jadi bawah mata juga gitu ya, lihat atas. Ini kan ada mulai ada retakan. Kita tap ulang nih. Jangan lupa ininya yang foundation ya, jangan yang tempat jelas on atau contour. Kemudian suruh lihat atas, tahan tetap lihat atas ya. Baru kalian tap. Makin dekat mata, makin pelan-pelan aja ya ngeteknya supaya nggak terbang ke arah mata. Nah, kenapa harus seperti ini ya? Karena kalau misalnya kita habis benerin, kemudian kita belum nyiapin bedak, kemudian kliennya habis lihat atas terus lihat bawah lagi, kemudian lihat atas lagi, itu meskipun nggak kelihatan di sini, tapi di dalam sudah ada retakan. Tinggal nunggu waktu retakannya makin kelihatan. Jadi pastikan mata klien tetap lihat atas, gitu. Kalau dia berubah, misalnya kita luput nih, kliennya ternyata lihat samping atau lihat bawah, ulangi, ya. Biasanya kalau aku langsung bilang tahan, tetap lihat atas, gitu ya. Di tap ya, tidak boleh digeser sama sekali. Complexion itu kalau dia masih posisi basah, belum dikunci dengan bedak, itu tidak boleh ada gesekan sama sekali. Ya, harus di tap di semua step ya. Kecuali kalau skincare ya, skincare kan bukan masuk complexion kan. Skin prep juga tidak termasuk complexion. Kalau sudah complexion itu harus di tap kalau masih posisinya basah. Ya. Kemudian kita ambil lagi, kita tiriskan sedikit ke arah cuping hidung yang paling sering pecah ya, cuping hidung dan smile line ya, garis senyum. Itu kita benerin dulu ya. Agak ditekan kalau ini, pastikan nggak kena yang area kontur dan shading dan blush on ya. Kemudian smile line-nya juga ya, garis senyumnya di blend. Lalu kita set. Agak ditekan kayak dia masuk sampai ke dalam. Kalau misalnya garis senyumnya itu dalam ya, karena ada orang garis senyumnya dalam atau cupingnya dalam, itu kita suruh kayak gini, tunjuk. Kenapa? Supaya pecahannya itu terbuka. Ya.
mengerjakan complexion itu tidak boleh terlalu terburu-buru. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak teliti di complexion ya, untuk ngesetnya ini kita nggak teliti, ketika nanti dia ada misalnya retak atau coel ya, pas kita ngerjain dekoratif, memperbaikinya itu butuh waktu lebih lama daripada kita hati-hati waktu complexion gitu. Jadi kalian akan lebih membuang waktu. Lebih baik kita pelan-pelan waktu complexion, tapi complexionnya kokoh ya. Dia kalau sudah kita pakai area yang besar biar cepat ya. Selanjutnya itu kita bisa langsung kalau kliennya itu tidak ada lipatan ya. Tapi kalau kayak orang tua itu kan garis-garis ini sudah ya. Harus diulang, harus dibenerin dulu. Ya, karena pokoknya area lipatan harus dibenerin dulu sebelum di set sudah. Kalau nggak ada, berarti bisa langsung. Bawahnya jangan lupa ya, kita udah kasih foundation harus di set. Hidung itu aku biasa terakhir. Kenapa? Karena aku mau pastikan dia ngeset ya. Jadi khusus untuk hidung aku ngambil ulang di sini satu kali, dan ini hanya ditujukan untuk hidung. Jangan takut kelihatan dempul ya. Sebenarnya yang bikin kelihatan dempul itu kalau foundation kita tebal. Bedak kayak gini, bedak tabur, bedak padat itu nggak bikin kita kelihatan dempul. Malah kita butuh banyak supaya dia ngeset. Ini kalau sudah ya, ini adalah complexion yang ngeset. Cirinya apa? Cirinya dia sudah tidak glowing ya, terlihat sudah tidak glowing. Kemudian dipegang tidak ada area yang basah. Kalau masih ada area yang basah, kenain bedak, karena itu berarti belum ngeset ya. Ya sudah tidak ada area yang basah, terasanya kering semua. Kemudian kita kalau misalnya ambil tisu ya, kita tap ke wajahnya
set ya. Jadi kuncinya itu bukan dari produknya harus mahal, produknya harus brand A, B, C. Kuncinya adalah kalian kenali produknya, karakternya. Kemudian ketika aplikasikan itu pastikan ngeset. Kalau udah ngeset gini, kita gini-gini kan? Nggak geser. Kalau geser, artinya belum ngeset. Berikutnya kita ke bedak padan. Bedak padan ini boleh pakai kuas, boleh pakai sport. Tapi kalau aku sukanya pakai kuas. Kenapa? Supaya nggak kesannya itu bedakan banget. Kayak kesannya itu cuma menghaluskan, tapi nggak bikin jadi terlihat bedakan. Ya. Padahal kalau mau kasih banyak pun nggak masalah ya. Aku suka nge-tap karena ini balik lagi modelnya pipih, jadi aku suka tap. Meskipun sebenarnya kalau kita mau gesek-gesek ini ya nggak masalah, kan sudah nge-set gitu. Ya. Cuman aku suka nge-tap karena kalau gosok itu partikelnya suka terbang. Takutnya masuk mata atau kena hidung jadi bersin dan sebagainya. Baru kelihatan ya bedanya yang pakai bedak dan tidak pakai bedak ya. Kelihatan kalau pakai bedak itu dia lebih halus, kompresennya jadi lebih halus. Aplikasi pakai kuas ini mau kalian tebel sekalipun dia akan tetap terlihat tidak tebel, jadi tidak masalah. Ini kita sudah selesai di tahap complexion. Berikutnya adalah dekoratif ya. Kita ke alis dulu. Kalau tangan kalian tipikal yang keringatan, kasih ini buat bantalan tangan ya, supaya keringatnya enggak kena ke wajah ya. Nah ini untuk alis ya. Alis itu macam-macam ya bentuknya, tapi kalau aku suka dia tidak terlalu lurus lempeng gitu, karena kalau lurus aja itu biasanya kurang cocok di muka orang Indonesia. Kalau mukanya kecil kayak orang Korea gitu kan, kayak kecil, dia dilurusin gitu masih cocok. Tapi kita kan jarang ya mukanya kecil ya. Jadinya bagusnya itu agak dinaikin sedikit, tapi nggak boleh terlalu naik biar nggak jadi kayak judes. Ya. Caranya kita harus tentukan dulu batas-batas alis ya. Batas yang paling dalam itu dari cuping sini lurus ke atas ya. Ini adalah batas paling depan dan bawah ya. Kemudian belakangnya batasnya itu dari cuping
ke sudut mata. Kemudian ini adalah batas terluarnya, tidak boleh lebih jauh dari itu. Tapi yang perlu diingat, titik ini yang terluar dengan titik terdalam ya, itu minimal sejajar ya, nggak boleh lebih turun. Jadi dia minimal harus sejajar. Kalau dia lebih turun, matanya jadi sayu. Sayu itu kelihatan sedih ya. Kalau dia lebih naik, artinya kalian mau alisnya itu nukik gitu. Kalau kita sejajar, itu artinya kita mau lebih natural. Nah, kemudian batas puncaknya dari cuping ke 3/4 mata ya, 3/4 mata. Nah, ini adalah batas puncaknya ya. Jadi kalau kalian niti ya, membuat batas, itu jangan dari cuping ke sudut terus kalian ginikan, pasti beda, jaraknya pasti beda. Jadi kita ada dari sini ke cuping ya, ke sudut mata, langsung kita titik, jangan dilepas gitu ya. Batas puncak sama batas yang paling luar itu jaraknya jangan terlalu jauh supaya alisnya tidak terlalu besar ya. Jadi kalau alisnya terlalu besar itu akibatnya jadi alisnya kereng besar ya, apalagi kalau kita pensilnya hitam ya. Kalau untuk make up daily harian pensil hitam tuh nggak masalah. Kenapa? Karena kita itu kan biasanya make upnya itu tipis banget ya. Kita jarang pakai eyeshadow yang sekencang itu, blush on juga kalem-kalem aja ya, sehingga itu masih bisa nyeimbangin tampilannya. Tapi kalau kita untuk make up acara, bajunya kan sudah heboh, kita udah pakai eyeshadow, pakai bulu mata. Kalau alisnya dia hitam, itu jadinya kita berantem di situ, kayak nonjol-nonjolan gitu. Jadi kurang keseimbangannya, jadi agak turun gitu. Ya. Jadi kalau untuk MUA warna hitam itu aku tidak saranin. Kalau tetap sukanya yang hitam, mending beralih ke grey, abu-abu. Masih mending daripada hitam. Kalau hitam tuh faktor errornya jadi tinggi gitu. Ya, kita ketebelan jadi hitam banget ya, kita ketipisan bisa jadi nggak rata ya, faktor errornya jadi tinggi. Nah, oke, lanjut. Kita ada dari titik depan ke titik belakang itu kita tarik garis ya. Aku sukanya tuh dinaikin sedikit aja, sedikit banget, dinaikin sedikit baru diturunin ke belakang. Kemudian dari titik puncak ke titik terjauh itu ditarik garis supaya dia sudut belakangnya tuh bersudut gitu, sudutnya harus lancip ya. Izin kamu Ya, silakan ya. Baru dari titik puncak itu dibawa ke depan ya, jadi jangan tebel-tebel. Depannya itu agak mundur sedikit, jadi nggak sejajar sama yang garis depan tadi, tapi agak dimundurin sedikit. Supaya apa? Supaya nanti alisnya itu depannya nggak kotak. Gitu. Kayak begini, kemudian kita, kalau aku suka ambil powder ya, kalau kalian mau pakai pensil alisnya langsung ya enggak apa-apa. Selalu mulai dari belakang, karena area yang gelapnya itu kan area belakang, area pekatnya area belakang. Makin ke depan kan makin soft.
sisa-sisanya aja. Jadi depannya itu jangan pekat-pekat. Iya. Nggak begitu kelihatan, nggak apa-apa. Nanti juga kelihatan. Ini sebenarnya kelihatan. Cuman kadang kalau kita ngelihat langsung bolong-bolong ya, gitu. Padahal sebenarnya enggak. Itu ya. Selanjutnya kalau yang sebelahnya, ya tinggal kalian samakan ya. Tambahin 1 pr menyamakan. Nah, Ya. tidak bisa kok. Bisa. Bingkainya itu di blend sedikit ya supaya nggak kelihatan terlalu bergaris. Itu dari depan ke belakang. Biasanya Bebas sih kalau belum di lem sih nggak apa-apa. Ini kan aku sengaja ya, aku gedein sebelahnya. Nanti kita concealer ya. Jadi kalau belum sama nggak usah panik. Nanti tugasnya concealer buat nyamain. Kemudian kalau mau lebih rapi kita bisa pakai brow wax. BTW di sini nggak ada, jadi nanti kalian nggak pakai ini, step ini juga nggak apa-apa. depannya aja. Itu fungsinya sama kayak lem ya? Iya, supaya bulunya itu lebih masih rapi. Apalagi kalau bulunya tipikal yang besar-besar, gelap, ya, itu wajib dirapikan. Kalau kalian mau pakai lem bulu mata juga nggak apa-apa, cuman kalau lem bulu mata itu kita hati-hati karena dia rawan gumpal. Jadi makainya nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Ya, memang harus sering latihan. Tapi kalau habis itu terus alisnya disisir kayak kalau sampai kasih tahu kemarin bisa dong. Kalau pakai lem bulu mata kan kita juga kan belum tahu ya. Terus setelah diaplikasikan pakai lem disisir gitu nggak apa-apa. Oh, ini kan pesisir pakai ini Oh ya? enggak, kalau pakai sing Lem. ya, Ya nggak apa-apa. Kalian bisa pakai kuas puli ada di ini, ada di apa? Troli kalian. Ya. Kuas puli itu juga bisa buat nyisir dia. Iya. Itu alisnya bulunya itu ke atas. Apa ngikutin? Kalau untuk depannya itu aku biasanya digerakin ke atas, keluar frame nggak apa-apa. Ya. Kemudian nanti makin ke belakang miring, belakangnya tidur. Ya, jadi kelihatan dia lebih rapi ininya. Ada ya untuk brow wax-nya itu rekomnya apa ya? Tinggi. Itu aku pakai Ruby. RUHE. Ruhen. Ruby. Ataupun over itu juga lebih kaku lagi nih. Selain dari itu ada lagi si make up, tapi aku belum pernah nyoba. Kalau mau nyoba ya silakan. Oke. Nah, baru kita pakaiin concealer.
padat. Kenapa? Kalau foundation padat itu dia lebih coveragenya lebih tinggi. Dan alasan kedua karena concealerku tadi nggak seberapa full coverage kan. Gitu. Tapi kalau concealer kalian lumayan full coverage ya, itu pakai concealer pun nggak masalah. Baru kita ingat-ingat lagi tadi garisnya kayak mana ya, bentuknya gimana ya. Kalau pakai concealer gini ya, produknya jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis yang kalian geser itu lemnya, bukan produknya ya. Pinggir-pinggirnya suka aku tap-tap sedikit supaya dia lebih ngeblend ya. Concealer ini itu adalah tahapan kalian wajib rapi ya. Jadi kalau udah pakai concealer jangan ragu-ragu garisinnya ya. Kalau untuk conceal misalkan ada mixingan kode yang awal tadi masih ada, kira-kira rekomend ya kalau buat ngerapikan? Kurang cover, mendingan pakai concealer biasa aja daripada mixingan pertama. Coveragenya kurang kalau untuk bagian atasnya ya, untuk alis area atas itu tidak boleh begini ya. Kalau begini pasti kalian kena alis mahakarya yang sudah kalian tumpah darahkan di sini ya. Daripada kalian lemes lagi ini kecoret, kita dari atas. Megangnya pun jangan mundur-mundur. Kalau mundur-mundur kita nggak punya kontrol sama kuasnya. Megangnya maju. Kayak kita megang pulpen maju. Jadi benar-benar kontrol kuas tuh ada di tangan kita. Bagian tremor tahan nafas. Jadi garisnya usahakan tetap lurus. Kalau kalian takut untuk langsung narik garis begini, kalian bisa akali dengan bikin dot, bukan dot bayi, dot. Titik-titik. Kalian bikin titik, 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 titik kayak gitu ya. Titik. Baru kalau misalnya tinggal ditarik gini kan jadinya lurus. Ya, kalau misalnya kalian susah untuk langsung serot, itu susah, bisa dengan bintik-bintik gitu, titik-titik gitu ya. Nah, biasanya kalau alis non cukur gini ya, area dekat alis ini kan adalah area yang kita tutupi ya. Jadi ini area yang dekat alis itu harus tetap tebal. Produknya bukan tebal, produknya agak banyak dibandingkan area pinggir-pinggirnya ini. Kalau pinggir-pinggirnya yang kita biasa blend ini itu tipis aja supaya gampang ngeblendnya. Tapi area yang di sini yang bulu rambut kita tutupi itu harus agak banyak sedikit supaya dia ketutup. Kita kerjakan
sapunya? Karena itu tadi kan dipakai gowek itu. Terus maksudnya itu mau gowek yang tinggi atau bisa langsung Baiknya sih nunggu broweknya kering dulu ya. Cuman ini kan broweknya juga bukan tipe yang tebel, jadi dia bisa cepat ngesetnya. Kalau kalian pakai lem boleh dikipasin dulu aja, atau kalian ngerjain yang lain.